prestasinya luar biasa di negara kita sendiri ya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita mampu gitu. Lani, saya bangga. Kamu telah mempersuntingkan Bunga Melati di Sanggul Ibu Pertiwi. Kita lihat, aduh lawannya ini gitu. Jepang, Korea, Filipina gitu. Aduh, kita udah latihan bagus kok, kenapa kita harus takut gitu. Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno merupakan saksi sejarah perkembangan olahraga Indonesia. Momen paling bersejarah tentunya saat kompleks ini menggelar Asian Games keempat tahun 1962. Kami akan mengajak Anda untuk beromantisme, mengenang kembali sepak terjang para sport heroes di Asian Games 1962. Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Republik Indonesia baru berusia 17 tahun ketika Asian Games yang keempat pertama kali digelar di Jakarta. Sebelumnya, Indonesia telah 2 kali mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah pada Asian Games tahun 1951 di India dan tahun 1954 di Manila. Namun keduanya ditolak. Baru pada Asian Games tahun 1958 di Tokyo, proposal Indonesia diterima. Jakarta mengalahkan Karachi, Pakistan dengan perolehan suara 22 berbanding 20. Asian Games ketiga di Tokyo tahun 1958 ini menjadi semacam decision of the year, titik penentuan kata Soekarno. Kalau pada tahun ini kita kok tidak dipercaya menjadi tuan rumah, buat apa kita menjadi negara besar, kira-kira begitu. Maka itu semua energi dikerahkan, birokrasi dikerahkan. Meski sempat mendapatkan penolakan dan kritik, salah satunya dari Bung Hatta, Presiden Soekarno tak bergeming. Ia memandang perlu bagi bangsa Indonesia menggelar event besar seperti Asian Games untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Selain itu, Presiden Soekarno ingin Indonesia memupuk modal pengalaman agar dapat menggelar event-event serupa di masa depan. Salah satunya itu ya ini agak unik nih, yaitu Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1970, kan unik ini, belum banyak yang tahu itu. Nah buktinya bagaimana? Nah buktinya ya dibangunlah stadion sepak bola terbesar di Asia malah waktu itu, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pembangunan besar-besaran pun mulai dilakukan. Kompleks olahraga yang lengkap di Senayan dibangun, termasuk stadion utama yang menjadi salah satu stadion terbesar di Asia kala itu. Selain kompleks olahraga, sarana dan prasarana penunjang pun dibangun, mulai dari kampung atlet, Hotel Indonesia, Simpang Susun Semanggi, hingga patung selamat datang. Pada Asian Games keempat itu, 1.460 atlet dari 17 negara Asia turut ambil bagian berlaga di 13 cabang olahraga. Presiden Soekarno sendiri menaruh perhatian besar terhadap atlet-atlet yang akan bertanding di Asian Games 1962. Ia ingin kontingen Indonesia dapat unjuk gigi selaku tuan rumah. Soekarno juga terjun langsung ke atlet center itu. Bahkan juga Ahana Sution sampai memotivasi atlet-atlet bahwa kalian itu mendapat energi kalori yang jauh lebih besar daripada tentara yang siap bertempur di medan perang. Perjuangan para atlet, perhatian pemerintah, serta dukungan masyarakat berbuah manis. Kala itu, kontingen Indonesia berhasil menempati posisi kedua klasemen perolehan medali dengan mengumpulkan total 51 medali, 11 medali emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Hanya kalah dari Jepang yang mengumpulkan total 152 medali. Salah satu dari 11 medali emas tersebut disumbangkan Retno Kustiah yang turun di cabang olahraga bulu tangkis di nomor bergu putri dan ganda putri. Asian Games 1962 merupakan pertama kali badminton dipertandingkan.
Penampilan tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games keempat tersebut terbilang impresif. Indonesia menyapu bersih medali emas di semua nomor, kecuali di sektor ganda putra yang dimenangkan pasangan asal Malaysia Tan Yi Kan dan juga Ng Bon Bi. Retno Kustia sendiri ketika itu berpasangan dengan Minarni yang meraih medali emas di nomor tunggal putri. Meski berhasil mempersembahkan emas, Retno justru mengingat persiapan pelatnas kala itu digelar dengan fasilitas yang cukup minim. Meski demikian, kondisi tersebut tak menyurutkan semangat tim badminton Indonesia. Ya waktu itu sih kita masih kere ya, jadi ya masih belum kaya, jadi masih semangatnya masih ada. Wanita yang akrab disapa Bukus ini mengaku takjub ketika pertama kali bermain di Istora Senayan yang baru saja selesai dibangun. Menurutnya itu kali pertama ia bermain di stadion semegah itu. Wah itu kita seperti mewah sekali ya rasanya. Jadi itu pertama kali jadi merasakan kemewahan. Ketika bertanding pun, Kustia merasakan atmosfer luar biasa yang diciptakan publik Istora. Dukungan publik yang besar ini menjadi salah satu faktor kunci bergeloranya semangat di dalam dada para atlet. Ya waktu itu semangatnya luar biasa, karena itu kan di negara kita sendiri ya. Jadi harus menunjukkan bahwa kita mampu gitu. Ya di situ kita memang luar biasa. Meski telah memasuki usia senja, Retno Kustia masih mengabdikan dirinya bagi olahraga yang amat ia cintai ini. Ia masih aktif melatih di klub badminton Jaya Raya. Menurutnya, menjadi pelatih lebih kompleks daripada ketika menjadi atlet. Pasalnya, seorang pelatih harus betul-betul memikirkan metode latihan dan pola komunikasi yang tepat untuk diterapkan pada anak-anak asuhnya. Salah satu atlet yang pernah merasakan tangan dingin Bukus adalah Susi Susanti, peraih medali emas tunggal putri di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Menurut Bukus, mental dan karakter menjadi kunci utama keberhasilan karir seorang atlet. Ya Susi Susanti. Ya. Kenapa dia Bu yang paling berkesan buat Ibu? Dia semangatnya luar biasa. Dan percaya dirinya itu kuat. Jadi enak ngelatih sama dia, enak. Dengan meningkatnya kelengkapan fasilitas dan kesejahteraan atlet masa kini, Retno Kustia berharap bulu tangkis Indonesia dapat semakin berprestasi. Waktu saya menang, dengar lagu Indonesia Raya, aduh nangis aja deh, ampun bisa naikin bendera merah putih. Lani Gumulya merupakan bintang baru muncul dari dunia renang kita. Tidak ada yang menyangka Indonesia Raya akan berkumandang di arena akuatik pada Asian Games 1962. Mengejutkan banyak pihak, atlet loncat indah yang kala itu berusia 17 tahun, Lani Gumulya berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia. Waktu saya menang, dengar lagu Indonesia Raya, itu orang yang mau datang siapa sih? Di kolam renang katanya siapa? Katanya loh, kata mereka ya. Siapa sih yang di kolam renang? Itu sampai penuh orang nonton. Aduh, nangis aja deh. Ampun, bisa naikin bendera merah putih. Ketertarikan Lani pada loncat indah bermula dari masa kecilnya. Ia terpukau melihat aksi atlet Olimpiade loncat indah yang kala itu mempertontonkan demonstrasi. Semenjak itu, Lani terobsesi untuk dapat meloncat seperti atlet yang ia saksikan itu.
Lani pun mengikuti seleksi untuk masuk pelatnas persiapan Asian Games 1962. Meski tak berharap banyak, Lani lolos masuk pelatnas dan menjalani training center di Bandung, Jawa Barat. Ketika di training center itulah Lani mendapat hadiah khusus. Saat Presiden Soekarno datang berkunjung, Soekarno memberi nama belakang baru untuk Lani, yang sebelumnya bernama Gui Gyok Lan menjadi Gumulya, singkatan dari Gui yang mulia. Terus dia juga, saya kan berketurunan Tionghoa, tapi dia bilang bisa nggak nanti nama buntutnya dikasih nama Indonesia sedikit, maka saya ganti jadi Gumulya. Iya. Apa tuh? Gui. Waktu PON di Bandung saya masih Lani Gui. Nah waktu Asian Games Bung Karno yang minta. Menjelang pertandingan, rasa was-was dan khawatir sempat menghampiri hati Lani. Wajar saja, dibandingkan para pesaing-pesaingnya, ia termasuk atlet yang masih minim pengalaman dan bukan salah satu atlet yang menjadi unggulan. Aduh gimana ya, tapi saya cuma dalam pikiran saya ya, jangan malu-maluin. Soalnya kan kalau loncat indah, kalau kita jatuhnya jelek kan disurakin gitu kan. Nah itu saya takut, saya biarin deh. Itu yang benar aja. Jadi saya nggak mau lihat Jepang terlalu sering. Kalau itu jadi hati down ya. Jadi mereka kan jago sekali. Perasaan haru bercampur bangga dirasakan Lani ketika akhirnya ia mempersembahkan medali emas bagi kontingen Indonesia di Asian Games keempat tersebut. Karena tak disangka-sangka dapat mempersembahkan medali emas, Presiden Soekarno memberi apresiasi secara khusus pada Lani. Ketika semua atlet yang berlaga di Asian Games diundang ke Istana Negara, seketika Lani diminta menghadap Presiden. Dia cuman ngomong dengan kata-kata mutiara dia aja. Dia bilang, Lani, saya bangga. Kamu telah mempersuntingkan bunga melati di sanggul Ibu Pertiwi. Dalam kan ceritanya, Ibu Pertiwi kan tanah air. Sekarang saya bisa kasih bunga melati. Aduh, lemes saya juga. Hingga saat ini pun, mantan peraih medali emas Asian Games keempat itu masih mengikuti perkembangan loncat indah, meski telah lama berhenti dari dunia loncat indah. Bagi Harli Ramayani, kehadiran atlet legendaris seperti Lani di event-event loncat indah dapat menjadi sumber inspirasi bagi para atlet. Meski demikian, Lani merasa prihatin karena hingga kini belum ada lagi atlet loncat indah Indonesia yang mampu menyamai prestasinya. Ia menyayangkan cabang olahraga yang begitu ia cintai mendapat perhatian yang begitu minim. Ya benar, saya juga diceritain sama Harli, kesian amat sih ya Har sekarang begitu. Iya, jadi sekarang mereka punya murid-murid tapi mesti biaya sendiri semua. Tapi kalau udah ada murid yang agak bagus, dapat uang dari pemerintah. Kan mereka kan nggak masuk asrama, jadi kan mesti harus sekolah sendiri, datang ke kolam juga mesti ongkos sendiri, ya kan. Kalau kita dulu kan dibiayain semua, dibiayain gitu. 11-12 dengan Lani, Harli menilai minimnya fasilitas loncat indah menjadi salah satu faktor penghambat utama kemajuan cabang olahraga ini di tanah air. Tapi mungkin kendalanya di saat sekarang sampai saat ini sekarang ini adalah kita kolam itu ya. Kita untuk loncat indah itu kolam tuh memang khusus. Jadi kolam harus minimal kedalamannya harus 5 meter dan kita juga harus punya kayak ya mungkin kelihatan seperti yang ada di belakang saya ini ya itu mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Keringnya prestasi loncat indah ini kemudian mendorong anak Lani Gumulya, Melanie Kartanidata membuat buku biografi mengenai ibunda untuk memotivasi insan olahraga Indonesia dan para atlet loncat indah khususnya. Proses pembuatan buku ini justru menjadi titik balik bagi Melanie. Menggali kisah-kisah perjuangan ibunda di Asian Games memantik api nasionalisme di dalam dada Melanie. Jadi sepanjang dia naik tangga itu dia sebenarnya berteriak ke Tuhan ya.
anak kecil itu berteriak minta tolong, saya nggak mau maluin bangsa Indonesia. Jadi itu yang bikin saya terharu sih. Gadis kecil itu di usia yang segitu udah punya visi yang ke depan ya, ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia. Anak kedua pasangan Lani Gumulya dan Charlie Kartadinata menilai karakter tangguh dan ketabahan bundanya menjadi kunci keberhasilannya sebagai atlet dan dalam hidup. Luar biasa sih, tabahnya luar biasa. Tapi satu karakter dari dia yang menurut saya luar biasa adalah dia tidak pernah punya kepahitan di hatinya. Ya kan, ya dulu kan kita juga ekonominya belum oke lah ya gitu. Saya juga sering dengar kalau dia dikatain kampungan lah, Jawa lah, norak lah, orang susah lah gitu. Saya sebagai anaknya sakit hati, tapi dia dikatain nggak sakit hati, saya jadi bingung gitu loh. Keteladanan ini yang diharapkan dapat muncul di tengah dunia loncat indah dan masyarakat pada umumnya melalui buku biografi yang disusun Melanie. Ya waktu itu kan kita memang masih anak SMP ya. Jadi kita lihat, aduh lawannya ini Jepang, Korea, Filipina gitu. Aduh, ini juga ya, keder juga gitu. Tak hanya dari cabur loncat indah, dari cabur renang, Indonesia juga memiliki Eni Nuraini yang juga sukses menorehkan prestasi membanggakan di arena Asian Games 1962. Eni meraih medali perak dan perunggu di cabang olahraga renang, nomor tim estafet putri, gaya bebas, dan gaya ganti. Eni mengawali ketertarikannya pada dunia renang sejak ia kecil di Bandung. Waktu di Bandung, kebetulan rumah saya itu dekat kolam renang, ya. Jadi memang sama orang tua kami harus olahraga gitu. Dan kemudian dibawa ke kolam itu sama ayah saya. Semenjak mengikuti perkumpulan, Eni langsung menekuni renang hingga beberapa kali ikut dalam kejuaraan nasional. Di kejuaraan nasional itulah bakatnya terpantau oleh tim pelatih pelatnas renang. Memasuki pelatnas persiapan Asian Games 1962, Eni yang masih di bangku sekolah menengah pertama sempat merasa cemas dan takut. Akan tetapi, kebersamaan yang dibangun dengan atlet-atlet lain membuat Eni mampu melewati hari-hari di pelatnas. Ya tentu aja waktu pertama kali masuk ya, karena memang kita masih usia SMP ya, dipisahkan dari orang tua dan masuk asrama gitu. Tadinya agak ragu-ragu juga, tapi ternyata semua teman-temannya seusia saya juga, ada yang lebih tua, yang lebih udah SMA gitu, dan mereka membimbing kita gitu. Jadi ya akhirnya lama-lama kita betah juga gitu latihan gitu. Di hari pertandingan, Eni yang terbilang masih junior sempat merasa gentar melihat lawan yang lebih berpengalaman. Akan tetapi, suntikan motivasi sang pelatih berhasil membakar semangat para atlet, termasuk Eni. Ya waktu itu kan kita memang masih anak SMP ya. Jadi kita lihat, aduh lawannya ini Jepang, Korea, Filipina gitu. Aduh, ini juga ya, keder juga gitu. Tapi kita udah latihan bagus kok, kenapa kita harus takut gitu. Meski hanya meraih perak dan perunggu, sumbangsih medali tersebut membawa kontingen Indonesia berada di peringkat kedua perolehan klasemen Asian Games 1962. Usai pensiun sebagai atlet renang, Eni justru memilih jalan yang berbeda. Meski sempat lanjut menjadi pelatih renang, tapi Eni banting setir menjadi pelatih di cabang olahraga atletik. Karirnya sebagai pelatih atletik dapat dikatakan cukup cemerlang. Beberapa kali Eni mampu menciptakan sprinter-sprinter handal. Di antaranya,
sprinter wonderkid Indonesia Muhammad Lalu Zohri. Eni bahkan sempat dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia pada tahun 2019 oleh Asosiasi Atletik Asia. Sebetulnya saya nggak pernah mikir sampai ke situ ya, karena ya nggak, rasanya ya yang cuma saya latih ya hanya ini aja gitu. Ya memang sih waktu 2018 sih Zohri bisa bagus gitu ya, jadi nggak pernah ada pikiran ke situ, jadi sangat kaget juga waktu dikasih itu ya, tapi alhamdulillah ada yang ngingetin, ada yang melihat gitu, itu aja. Anak-anak asuh Eni sendiri mengaku nyaman dilatih olehnya. Pasalnya, Eni betul-betul memberi perhatian penuh pada anak-anak asuhnya secara individu. Menurut saya pribadi sih, dia itu bukan kayak pelatih saya. Dia itu kayak ibu kandung saya sendiri. Luar biasa lah baiknya. Meski dekat secara personal dengan anak-anak asuhnya, Eni juga menunjukkan ketegasan ketika melatih. Kita kan nggak boleh pergi malam kan, soalnya besoknya latihan. Kita pergi makan sate waktu di Cibinong kan. Kita perginya tuh jam 9 kan sudah dilarang pergi bang. Kita ketahuan sama ibu, besoknya kita nggak dikasih program sama ibu. Ibu marah-marah. Bu Eni di pelatihan dan di pertandingan itu tegasnya itu sih kayak yang membuat aku salut sama ibu. Iya, enggak gitu loh. Filosofi melatih Eni pun dititik beratkan pada pendekatan yang spesifik bagi setiap individu atlet dan menciptakan suasana yang nyaman bagi atlet. Kalau saya pikir mungkin yang untuk dasarnya semua hampir sama ya. Cuman mungkin saya lebih yang saya perhatikan, jadi kalau saya melatih beberapa orang itu tidak disamakan semua, tapi saya harus melihat satu persatu, ini anak ini sifatnya gimana, ini gimana, karena memang berbeda-beda kan, jadi menghadapinya harus bisa orang per orang gitu. Dan nanti kalau kita udah tahu sifat mereka semua gimana, untuk menyatukan satu tim karena saya kebetulan disuruh pegang estafet juga, nah itu gimana caranya supaya mereka bisa kompak kerjasama gitu. Eni berharap proses pembinaan di cabur atletik dapat ditingkatkan lagi kualitasnya. Menurutnya, peningkatan kapasitas pelatih menjadi salah satu kunci untuk mencapai hal tersebut. Ya mungkin di masalah latihannya atau apa yang harus dilatih ya, bagaimana cara melatihnya, mungkin itu kita harus mengikuti perkembangan juga mungkin lebih baik, itu saya kira begitu. Asian Games 1962 meninggalkan kenangan manis bagi bangsa Indonesia. Event olahraga terbesar pertama yang digelar, secara prestasi pun cukup membanggakan karena berhasil menempati peringkat kedua klasemen perolehan medali. Asian Games 1962 seharusnya menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan olahraga Indonesia. Di ajang Olimpiade, cabur bulu tangkis juga cukup konsisten menyumbangkan medali emas. Namun secara keseluruhan, saat ini bisa dibilang prestasi dan kemajuan olahraga Indonesia seperti mengalami stagnansi. Betul. Saya setuju sekali kalau bahasanya adalah prestasi olahraga kita stagnan dari 1962. Salah satu penyebabnya adalah memang kebijakan olahraganya belum maksimal ya, maksudnya belum terupdate lah. Artinya bagaimana cara kita mengelola olahraga dari A sampai Z, kita memang masih tertinggal gitu. Misalnya tadi seperti akses public sport facilities di kita yang belum bisa menjangkau masyarakat luas, padahal kalau masyarakat luas dapat terjangkau oleh public sport facilities ini, ya itu sebenarnya talent pooling atlet-atlet yang berpotensi jadi atlet profesional. Akses terhadap fasilitas olahraga ini penting untuk mengubah mindset dari negara penonton olahraga menjadi negara yang masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam olahraga, sehingga semakin banyak talenta-talenta yang muncul untuk dipilih mewakili bangsa di tingkat elit.
Sebenarnya kalau dari dulu saya sudah sering bilang berkali-kali di berbagai media bahwa yang perlu diperhatikan adalah menyeimbangkan antara kebijakan di area prestasi olahraga dan olahraga masyarakat. Nah, yang di olahraga masyarakat ini kita lemah banget gitu. Jadi kita selama ini fokus ke olahraga prestasi, tapi olahraga masyarakat hampir tidak terurus gitu. Nah, sebenarnya ini yang mau saya sampaikan. Jika olahraga masyarakat ini akses publik ke fasilitas olahraga publik, atau kita memperhatikan bagaimana keaktifan masyarakat Indonesia berolahraga ini diperhatikan banget, sebenarnya ini akan beneficial terhadap yang sebelahnya, prestasi olahraga. Cuman karena kita ini terlalu pengennya fokus ya, cepet-cepet juara, makanya ini terabaikan.